Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itu ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka tahu merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajar para muridnya dengan perumpamaan, sebuah cara yang biasa digunakan untuk memberikan pengajaran secara lebih tepat dan mudah dipahami. Yesus menggambarkan tentang seorang pemilik kebun anggur yang bisa dipahami sebagai Allah itu sendiri. Dan kebun anggur itu adalah dunia. Para penggarapnya adalah umat Allah, sedangkan utusan-utusan yang dikirim untuk mengambil laba adalah para nabi. Mereka yang menyerukan tentang pertobatan. Namun sejarah manusia mencatat bahwa tidak hanya para nabi, bahkan yang kita imani, Yesus Kristus Sang Putra Tunggal Allah pun menjadi korban atas kedegilan hati manusia. Dari perumpamaan yang Yesus sampaikan, kita juga melihat sisi lain, di mana manusia gemar untuk mengambil milik orang lain. Gemar mengambil yang bukan miliknya, yang bukan diusahakannya. Yang penting dia dapat meskipun tanpa usaha berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan untuk mengambil yang bukan milik kadang muncul dari pengalaman-pengalaman sederhana, melihat suatu barang yang tergeletak dalam waktu yang cukup lama, lalu pikir kita,
itu tidak berguna atau mungkin sudah tidak diinginkan oleh sang pemilik, maka mudah saja bagi kita untuk mengambil tanpa izin bahkan. Lebih daripada itu, mengambil milik yang bukan milik kita adalah sebuah perilaku yang mengurangi hak orang lain. Meskipun yang bukan kita miliki itu tidak sungguh-sungguh dibutuhkan atau tidak dihiraukan atau tidak dirawat. Pada intinya, dalam hal yang sederhana kita diajak untuk menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Dan kita pun tentu ingin dihargai akan milik kita sehingga tidak ada yang namanya perpecahan atau perselisihan. Justinus Martir menjadi teladan bagi kita semua bahwa dalam memperjuangkan iman tak boleh gentar untuk memberikan keseluruhan apa yang menjadi milik kita, bahkan hidup kita itu sendiri. Sebab Tuhan adalah sang pemilik kehidupan. Ia tidak pernah mengambil yang bukan menjadi haknya. Namun jika itu menjadi haknya, maka kita hendaknya berikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu kehidupan kita dalam keseharian bersamanya. Semoga iman kita akan Tuhan dan semangat Santo Justinus Martir menghantar kita pada perjuangan hidup hari ini yang penuh kasih dan saling menghargai. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.